Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ayasa wa malang samuthi tang tadthaya tang ewa kadati. Ewang ati dhona cari nang saka kamani nayanti dukating. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, seperti karat yang timbul dari besi, kemudian akan menghancurkan besi itu sendiri. Demikian pula perbuatan buruk yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan, yang kemudian akan menghancurkan dirinya sendiri. Dikutip dari Khuddaka Nikaya Dhammapada syair 240. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ibu, bapak, dan saudara yang berbahagia, kembali kita pada mimbar agama Buddha bersama saya Widya Dharmapala, penyuluh agama Buddha dari kantor Kementerian Agama Kota Kupang. Berbahagia sekali pada kesempatan yang baik ini, dengan penuh harapan semoga kita semua selalu dalam kondisi yang sehat dan berbahagia, sehingga kita bisa berbuat kebajikan, memanfaatkan hidup kita untuk berbuat baik, memanfaatkan hidup kita dengan berbuat kebajikan. Dan tidak lupa, marilah kita terus menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan arahan pemerintah guna mencegah penyebaran COVID-19. Ibu, bapak, dan saudara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas mengenai Issa dan Maccharya, atau disebut dengan iri hati dan kekikiran. Dalam Sakapanya Sutta, Sutta ke-21 dari Digha Nikaya, dijelaskan bahwa Saka, Raja para Dewa, mengajukan pertanyaan kepada Sang Buddha, dengan belenggu apakah yang mulia? Makhluk-makhluk seperti dewa, manusia, asura, naga, gandhaba, dan jenis apapun yang ada, walaupun mereka ingin hidup tanpa kebencian, tanpa menyakiti satu sama lain, tanpa permusuhan, dan tanpa memfitnah, ingin hidup dalam kedamaian, tetapi mereka masih tetap hidup dalam kebencian, menyakiti satu sama lain, bermusuhan, dan memfitnah. Sang Buddha memberikan jawaban, "O Raja para Dewa, adalah belenggu Issa atau iri hati dan Maccharya, kekikiran yang membelenggu makhluk-makhluk, sehingga walaupun mereka ingin hidup tanpa kebencian, tanpa menyakiti satu sama lain, tanpa bermusuhan, dan tanpa memfitnah, ingin hidup dalam kedamaian, tetapi mereka masih tetap hidup dalam kebencian, menyakiti satu sama lain, bermusuhan, dan memfitnah." Ini adalah jawaban Sang Buddha. Dan Saka gembira lalu berseru, "Jadi, demikian Sang Buddha. Demikian yang sempurna menempuh sang jalan. Melalui jawaban Sang Buddha, aku telah mengatasi keraguanku dan menyiapkan keraguanku." Ibu, bapak, dan saudara yang berbahagia, apa itu Issa atau iri hati? Issa atau iri hati adalah perasaan tidak suka yang dimiliki seseorang terhadap orang lain yang lebih daripada dirinya. Tidak ingin melihat seseorang lebih makmur dan lebih kaya daripadanya. Rata-rata orang-orang tidak ingin melihat atau mendengar siapapun yang melebihinya dalam hal kekayaan, status sosial, penampilan fisik, kecerdasan, ataupun pengetahuan. Akan menjadi bertambah iri ketika objek yang menyebabkan iri itu adalah
orang yang berprofesi sama atau yang memiliki status sosial yang sama, terlebih lagi pada orang yang tidak disukai. Demikianlah, seorang anak akan iri terhadap anak lainnya, seorang wanita akan iri terhadap wanita lainnya. Juga ada iri di antara para karyawan, guru-guru, bahkan kadangkala terjadi juga pada para biku. Iri hati hanya memunculkan karma buruk tanpa memberikan keuntungan apapun. Iri hati membuat seseorang menjadi tidak bahagia, bahkan bersifat merusak. Menurut ajaran Sang Buddha dalam Culakama Vibhanga Sutta, bahwa iri hati mengarah menuju ke alam rendah, dan jika terlahir kembali menjadi manusia, orang yang iri hati tidak memiliki pengaruh dan pengikut, hanya memiliki sedikit teman. Ibu, bapak, dan saudara yang berbahagia, lawan dari iri hati adalah kegembiraan simpatik atau mudita, yang membuat kita ikut senang pada kemakmuran dan kesejahteraan orang lain. Ini akan mendukung kebahagiaan kita karena membuat kita gembira atas keberuntungan orang lain. Menurut Culakama Vibhanga Sutta, bahwa bergembira atas kemakmuran orang lain akan mengarah menuju kelahiran kembali di alam surga. Dan jika terlahir kembali sebagai manusia, ia akan menjadi seorang yang memiliki banyak pengikut dan berpengaruh serta memiliki banyak teman. Ibu, bapak, dan saudara yang berbahagia, lalu apakah yang dimaksud dengan Maccharya atau kekikiran itu? Kekikiran adalah keinginan untuk menimbun sesuatu dan tidak mau berbagi kepada orang lain. Karena kekikiran, orang tidak pernah berdana walaupun hartanya berlimpah. Mereka hanya menimbun hartanya saja. Mereka tidak berbagi dengan keluarganya. Bahkan untuk dirinya sendiri, mereka merasa sayang menggunakan kekayaannya. Dan bisa juga mereka mencegah orang lain agar tidak berdana. Kekikiran akan mengkondisikan kemelekatan. Orang yang kikir tidak ingin orang lain mengetahui apa yang ia miliki, apalagi membagi kekayaannya kepada orang lain. Ia sangat melekati segala yang ia miliki, tidak mau berpisah dengan segala yang menjadi miliknya. Kekikiran membuat seorang menjadi tidak bahagia, tidak tenang, dan jengkel jika ada orang lain melakukan sesuatu terhadap barang yang menjadi kepemilikannya. Seorang yang kikir tidak ingin orang lain menggunakan hartanya. Seseorang yang diliputi perasaan kikir ingin menjauhkan siapapun dari hal-hal di mana ia terikat. Muncul perasaan hanya ia sajalah yang berhak untuk menggunakan benda-benda yang ia miliki. Hanya ia saja yang berhak berteman dengan si A atau si B. Seorang yang memiliki kekikiran bisa menjadi posesif. Lihatlah akhir-akhir ini, terutama di kota-kota besar, kaum pria dan wanita mengancam pasangannya karena tidak senang melihat pasangan memiliki hubungan yang dekat dengan lawan jenis. Seorang suami atau istri akan cemburu dan cemberut pada orang yang menatap pasangannya. Ia tidak tahan melihat pasangannya berbicara akrab dengan orang lain. Bahkan, ada pasangan yang begitu marahnya melihat istri atau suaminya melakukan percakapan atau bersahabat dengan orang lain yang berbeda jenis kelaminan. Ibu, bapak, dan saudara yang berbahagia, menurut Sang Buddha dalam Culakama Vibhanga Sutta, kekikiran membuat seorang tidak berdaya dalam kehidupan berikutnya, mengarah ke dalam alam rendah atau alam neraka. Jika terlahir di alam manusia, maka dia akan terlahir miskin dan sulit sekali mencukupi kebutuhan hidupnya. Lawan dari Maccharya atau kekikiran adalah caga atau kemurahan hati atau kedermawanan. Caga atau kemurahan hati ini yaitu gemar memberi, melepaskan sesuatu yang dimiliki demi kebahagiaan makhluk lain. Dikatakan dalam sutta yang sama bahwa orang yang dermawan, suka berdana,
akan mencapai alam-alam bahagia, dan jika terlahir sebagai manusia, ia akan menjadi kaya dan makmur. Seperti halnya karat yang timbul dalam besi, kemudian akan menghancurkan besi itu sendiri. Demikian pula, perbuatan buruk dilakukan oleh para pelaku kejahatan, yang kemudian akan menghancurkan dirinya sendiri. Iri hati dan kekikiran ini bagaikan karat. Karat akan menghancurkan besi. Iri hati dan kekikiran akan menghancurkan pelakunya. Hidupnya akan menjadi tidak tenang, selalu diliputi kecemburuan, kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran. Tidak ada kedamaian, tidak ada kebahagiaan. Dengan kekuatan iri hati dan kekikiran ini akan mengantarkan seseorang ke alam penderitaan. Ibu, bapak, dan saudara yang berbahagia, kaitannya dengan pembahasan kita ini, terdapat sebuah kisah pada zaman Sang Buddha, yaitu sebuah kisah tentang Tissa Tera. Suatu saat seorang Tera bernama Tissa tinggal di Sawati. Pada suatu hari, ia menerima seperangkat jubah yang bagus dan merasa sangat senang. Ia bermaksud mengenakan jubah tersebut keesokan harinya. Tetapi pada malam hari ia meninggal dunia. Karena melekat pada seperangkat jubah yang bagus itu, ia terlahir kembali sebagai seekor kutu yang tinggal dalam lipatan jubah tersebut. Karena tidak ada orang yang mewarisi benda miliknya, diputuskan bahwa seperangkat jubah tersebut akan dibagi bersama oleh biku-biku yang lain. Ketika para biku sedang bersiap untuk membagi jubah di antara mereka, si kutu sangat marah dan berteriak, "Mereka sedang merusak jubahku." Teriakan ini didengar oleh Sang Buddha dengan kemampuan pendengaran luar biasanya. Maka beliau mengirim seseorang untuk menghentikan perbuatan para biku dan memberikan petunjuk kepada mereka untuk menyelesaikan masalah jubah itu setelah 7 hari. Pada hari ke-8, seperangkat jubah milik Tissa Tera itu dibagi oleh para biku. Kemudian Sang Buddha ditanya oleh para biku, mengapa beliau menyuruh mereka menunggu selama 7 hari sebelum melakukan pembagian jubah Tissa Tera. Kepada mereka Sang Buddha berkata, "Murid-muridku, pikiran Tissa diliputi dengan kekikiran dan melekat pada seperangkat jubah itu pada saat ia meninggal dunia. Dan karenanya, ia terlahir kembali sebagai seekor kutu yang tinggal dalam lipatan jubah tersebut. Ketika engkau semua bersiap untuk membagi jubah itu, Tissa si kutu sangatlah menderita dan berlarian tak tentu arah dalam lipatan jubah itu. Jika engkau mengambil jubah tersebut pada saat itu, Tissa si kutu akan merasa sangat membencimu dan ia akan terlahir di alam neraka. Tetapi sekarang Tissa telah bertumbuh lahir di alam Dewa Tusita, dan sebab itu aku memperbolehkan engkau mengambil jubah tersebut. Sebenarnya, oh para biku, kekikiran dan kemelekatan sangatlah berbahaya. Seperti karat merusak besi di mana ia terbentuk, begitu pula kekikiran dan kemelekatan menghancurkan seseorang dan mengirimnya ke alam neraka. Seorang biku sebaiknya tidak terlalu menuruti kehendak atau melekat dalam pemakaian 4 kebutuhan pokok. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair berikut ini. Seperti karat yang timbul dari besi, kemudian akan menghancurkan besi itu sendiri. Demikian pula, perbuatan buruk dilakukan oleh para pelaku kejahatan, yang kemudian akan menghancurkan dirinya sendiri. Semoga kita semua maju dalam Dhamma. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo Buddhaya.